Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pikon News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan berita yang menarik, penting dan menarik, dan mudah-mudahan bisa berguna bagi kita semua. Di mana ada dua orang ya ingin masuk polisi, taruna akpol, nyogok 1 miliar. Ternyata tempat dia ngasih ini polisi gadungan. Ketipu. Ada. Jadi kalau saya sih saya nggak kasihan ya pemirsa, karena ini orang nggak bener, ditipu. Ya itulah, gitu. Ya sudah, hilanglah duitmu, begitu saja. Kau nggak jadi polisi, duitmu hilang 1 miliar. Makanya hati-hati. Kalau kau mau nyogok, mau nembak-nembak untuk jadi polisi, biar nggak kena tipu. Jadi pemirsa, kira-kira begitu kejadiannya. Kronologisnya bagaimana nanti saya bacakan, tapi sebelum saya bacakan silahkan pemirsa subscribe dulu agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh Kompas.tv, sudah bayar 1 miliar demi jadi taruna akpol, ternyata malah ditipu staf khusus Wantanas Gadungan. Polisi gadungan ini ya. Kasus penipuan berkedok seleksi penerimaan taruna Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 2021 di Jawa Timur terbongkar. Adalah Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jatim yang mengungkap kasus penipuan tersebut. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Gatot Repli Handoko mengatakan pihaknya telah mengamankan seorang tersangka dalam kasus ini. Pelaku diketahui merupakan warga Surabaya, Jawa Timur berinisial HNA. Kepada para korban, pria berusia 40 tahun itu mengaku sebagai staf khusus Dewan Ketahanan Nasional. Karena pengakuannya itulah, sejumlah korban percaya dengan iming-iming tersangka yang bisa meloloskan menjadi taruna akpol. Namun demikian, dengan syarat korban harus menyetorkan sejumlah uang kepada tersangka sebagai jaminan agar bisa lolos seleksi. Tersangka ini juga mengaku kepada korban bahwa dia salah satu anggota dari sebagai staf khusus Dewan Ketahanan Nasional. Padahal Kombes Gatot memastikan pelaku bukanlah staf khusus. Saya lanjutkan. Adapun kasus penipuan ini, kata Gatot, bisa terungkap setelah pihaknya menerima laporan dari korban yang merupakan warga Surabaya dan Jember. Dua orang nih pemirsa ya. 2 miliar, lumayan cair dia. Kedua korban merasa ditipu oleh pelaku dengan nilai kerugian mencapai 2 miliar. Rinciannya masing-masing korban menyerahkan uang sebanyak 1 miliar kepada tersangka. Wah, banyak betul ini ya. Buat nyogok jadi polisi ini banyak betul. 1 miliar. Gimana nanti nggak yang ada di otaknya nyari duit mulu. Boro-boro. Nanti kalau orang ini nggak kena tipu, boro-boro nanti dia mau membantu mengayomi dan melindungi masyarakat. Yang ada di otaknya, pertama gimana ngebalikin uang 1 miliar buat nyogok. Baru. Yang kedua mengumpulkan kekayaan. Ini orang nggak bener memang yang kena tipu ini. Namun begitu menurut Gatot, tak hanya kedua korban yang menjadi sasaran dari pelaku terkait dengan penipuan jalur seleksi. Gatot menyebut sudah banyak laporan. Waduh, banyak ya. Jadi modusnya itu ya pemirsa. Setelah uang diserahkan, ternyata kuota khusus tidak ada kejelasan sehingga peserta seleksi penerimaan akpol tersebut tidak dapat masuk atau gagal. Setelah uang diserahkan, peserta dinyatakan tidak lulus dan sampai sekarang uang tersebut belum dikembalikan. Ronald menambahkan korban yang tak lolos seleksi sempat minta tersangka untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diserahkan. Setelah itu, tersangka HNA sempat memberikan biljet giro kepada para korban sebagai gantinya. Namun setelah dikeliringkan, biljet giro tersebut tidak dapat dicairkan. 2 kali nipu dia ya, pemirsa. Karena rekeningnya sudah ditutup. Waduh, 2 kali ditipu nih.
Jadi itulah pemirsa, akibat niatnya nggak baik, akhirnya jadi ketipu. Nah, ini untung si si orang ini nggak ditangkap juga. Ini kan orang ini nggak bener ini. Coba kalau seandainya itu juga polisi beneran yang dia sogok, dia bisa dibilang kasus penyuapan, bisa kena juga dia. Untung itu polisi gadungan, akhirnya dia nggak kena gitu loh. Cuman kena aja uang 1 miliar dia. Makanya adik-adik sekalian, teman-teman, kawan-kawan, bapak-bapak, om-om, kalau Anda ingin mencari pekerjaan, baik itu di swasta ataupun negeri, milik pemerintah ataupun swasta, janganlah menggunakan cara-cara yang tidak benar seperti ini. Karena nanti Anda akan susah dibuatnya. Gitu loh. Mungkin saat ini sepertinya aman-aman saja, kita nggak tahu. Besok dunia bisa saja terbalik. Peraturan bisa saja terbalik. Contoh, katakanlah kalau saya yang jadi presiden, saya akan cari tuh siapa yang orang masuk jadi PNS nyogok. Saya pecatin semua, itu orang nggak bener semua itu. Kira-kira begitu ya. Karena peraturan bisa berubah, aturan bisa berubah, itu jadinya nanti nggak nyaman. Maka bersainglah secara sehat. Sekuat mungkin Anda berlatih, misalnya belajar yang banyak agar Anda otaknya pintar, lalu berlatih fisik kalau memang itu diperlukan yang banyak agar Anda tidak digagalkan. Jangan Anda pakai uang, karena ini bisa membawa nggak berkah nantinya. Gitu loh. Ini ketipu di awal gitu. Mudah-mudahan berita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, baik Anda yang menonton ataupun keluarga Anda, supaya tidak melakukan suap menyuap, sogok menyogok lagi dalam hal penerimaan CPNS atau mau masuk polisi. Ya masa petugas birokrasi, petugas penegak hukum dan pemerintahan diisi oleh orang-orang seperti ini kan? Sayang banget, kasihan, lucu ya pemirsa. Mudah-mudahan berita ini ada manfaatnya. Silahkan Anda komentar dan subscribe agar channel ini dapat terus memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.